RSIA Stella Maris dilengkapi dengan 5 unit kamar operasi modern dan dilengkapi dengan Central Stereo Supply Department, Recovery Room yaitu fasilitas pemulihan pasca operasi, HEPA filter atau penyaring udara khusus, laparoskopi serta fasilitas pendukung lainnya. Seluruh bayi sehat yang lahir akan dirawat di unit kamar bayi. RSIA Stella Maris juga mendukung program ASI eksklusif. Dan seluruh bayi yang lahir di RSIA Stella Maris diberikan imunisasi BCG, hepatitis B, serta dilakukan screening otoakustik emission yang biasa disebut juga tes pendengaran, dan screening hipotiroid untuk mendeteksi kelainan kongenital sejak dini. RSIA Stella Maris memiliki unit Neonatal Intensive Care Unit yang dikhususkan untuk perawatan bayi baru lahir dengan penyulit ataupun yang lahir prematur. Selain itu, RSIA Stella Maris juga dilengkapi dengan kamar perawatan bayi sakit atau sick baby ward dan juga Pediatric Intensive Care Unit, serta dilengkapi kamar intensive care unit yang diperlukan dalam perawatan secara intensif. Unit gizi terpadu RSIA Stella Maris selalu menghadirkan bahan-bahan makanan berkualitas dengan berbagai menu sehat dan memiliki 3 kategori seperti Indonesian food, Chinese food, dan Western food. Kelas postnatal dan konselor laktasi akan dibawakan oleh bidan dan perawat profesional untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam hal perawatan ibu dan bayi, seperti seputar pemberian ASI dan masalah-masalah yang kerap muncul. RSIA Stella Maris juga memiliki layanan masas bagi ibu pasca melahirkan. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris memiliki 48 unit kamar diantaranya 8 bed, 3 bed, 2 bed, VIP, VIP Premium, Super VIP, Stella Suite, Family dan Executive Suite. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi Anda dan keluarga, karena kami melayani Anda seperti keluarga kami sendiri.
didasari atas cinta kasih terhadap sesama, khususnya ibu dan anak, kami hadir untuk melayani dengan moto We Serve You as Our Family. Kami menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan mutu sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, serta menerapkan standar keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris menyediakan pelayanan medis yang terbaik dan berkualitas untuk para wanita dengan masalah gangguan kesuburan, kehamilan, menstruasi, menopause, infeksi panggul, kanker, dan pelayanan medis untuk bayi, anak, dan remaja. RSIA Stella Maris dilengkapi dengan 4 unit kamar bersalin pribadi yang mewah, serta 6 bed observasi dan dilengkapi fasilitas pendukung, seperti CTG monitoring, Entonox atau Midogas, baby warmer, oksigen sentral, USG 4D, elektrokardiografi, dan fasilitas pendukung lainnya. RSIA Stella Maris dilengkapi dengan 5 unit kamar operasi modern dan dilengkapi dengan Central Stereo Supply Department, Recovery Room yaitu fasilitas pemulihan pasca operasi, HEPA filter atau penyaring udara khusus, laparoskopi serta fasilitas pendukung lainnya. Mana aja kakak? Iya, nama kakak lah. Seluruh bayi sehat yang lahir akan dirawat di unit kamar bayi. RSIA Stella Maris juga mendukung program ASI eksklusif. Seluruh bayi yang lahir di RSIA Stella Maris diberikan imunisasi BCG, serta dilakukan screening otoakustik emission yang biasa disebut juga tes pendengaran, dan screening hipotiroid untuk mendeteksi kelainan. RSIA Stella Maris memiliki unit Neonatal Intensive Care Unit yang dikhususkan untuk perawatan bayi baru lahir dengan penyulit ataupun yang lahir prematur. Selain itu, RSIA Stella Maris juga dilengkapi dengan kamar perawatan bayi sakit atau Sick Baby Ward dan juga Pediatric Intensive Care Unit, serta dilengkapi kamar Intensive Care Unit yang diperlukan dalam perawatan secara intensif. Unit gizi terpadu RSIA Stella Maris selalu menghadirkan bahan-bahan makanan berkualitas dengan berbagai menu sehat dan memiliki 3 kategori seperti Indonesian food, Chinese food, dan Western food. Kelas postnatal dan konselor laktasi akan dibawakan oleh bidan dan perawat profesional untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam hal perawatan ibu dan bayi, seperti seputar pemberian ASI dan masalah-masalah yang kerap muncul. RSIA Stella Maris juga memiliki layanan masas bagi ibu pasca melahirkan. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris memiliki 48 unit kamar
terlalu penting biar Kak, ya. Melawan Maaf Kak, ya, ada ibu-ibunya. Termasuk dokter, ini kamu VIP Premium, Super VIP, Stella Suite, Family dan Executive Suite. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi Anda dan keluarga, karena kami melayani Anda seperti keluarga kami sendiri. Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat. Kita akan mulai acara webinar kita hari ini. Semoga para peserta webinar hari ini dalam keadaan sehat. Ya, saya Dr. Dwi Ingan Ginting yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini. Dan narasumber kita adalah Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri ginekologi. Dan hari ini materi kita adalah pemulihan cepat minim nyeri pasca operasi sesar. Kami sangat apresiasi pada peserta yang telah mengikuti acara webinar hari ini. Kami berharap semua peserta dapat mengikuti webinar ini sampai akhir. Webinar hari ini adalah rangkaian acara hari ulang tahun Stella Maris yang ke-12. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris telah melakukan pelayanannya selama 12 tahun, terutama pada pelayanan ibu dan anak. Kita sapa dulu pembicara kita hari ini, dan perkenalan untuk Dr. Milvan, spesialis obstetri ginekologi. Dokter bisa menyapa para peserta webinar kita hari ini, dokter. Halo dokter, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Milvan. Ya, hari ini saya diberi kesempatan nama Stella Maris untuk tampil tentang judulnya pemulihan cepat dan minim nyeri pasca operasi ya, sesar ya. Oke, silakan Dr. Dewi. Oke, kami sangat mendukung para peserta webinar hari ini mengikuti seluruh rangkaian acara webinar kita karena akan ada hadiah menarik bagi peserta yang akan mengikuti sampai akhir acara dari webinar ini. Dan webinar ini juga akan ada kuis dan kuis akan kita pilih peserta yang tertinggi, yaitu yang jawabannya mendapat skor yang tertinggi tentang materi kita hari ini, yaitu pemulihan cepat dan minim nyeri pasca operasi. Dan peserta dapat bertanya dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita di akhir acara. Jadi peserta dapat membuat pertanyaannya di kolom chat. Jadi kita mulai aja ya dok untuk acara webinar kita hari ini.
pemulihan cepat dan minim nyeri pasca operasi sesar oleh Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri ginekologi. Kami persilakan, dokter. Ya, silakan. Saya akan coba share screen ya. Baik, dok. Sebentar. Oke, sudah nampak ya screen-nya, tampilannya? Sudah, dokter. Baik. Oke, sebelum kita mulai, ini mungkin saya sapa dulu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Judul yang hari ini ditampilkan oleh Stella Maris itu merupakan hal yang sangat menghebohkan saat ini, karena mungkin hal-hal ini sudah lama sebenarnya dilaksanakan di beberapa negara, dan juga sebenarnya saya setelah mengetahui ini tahun 2019 akhir, dan kemudian saya mencoba untuk mengaplikasikannya di Medan, tetapi karena waktu itu kita terjadinya pandemik, alhamdulillah saya lupa. Dan ternyata ini kemudian 3 bulan kemarin saya ada berapa kali live IG tentang ERAS ini ya, ataupun pemulihan cepat baik. Jadi kita akan tampilkan terlebih dahulu tentang saraf. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihafal Bu, nggak usah dihafal, hanya saya menampilkan saja secara sekilas, yaitu bahwasanya di rahim itu terhubung dengan susunan saraf pusat sebenarnya. Ya, makanya sering kalau ibu sedang kontraksi, sering sekali itu nyeri di belakang ya, seperti tertarik tulang ibu. Padahal itu karena adanya kontak daripada kontraksi daripada rahim. Apalagi pada saat-saat kram, bisa saja muncul ada stimulus-stimulus ataupun rasa sakit juga di belakang. Makanya sering sekali kalau ada dokter yang menanyakan apakah ada kram di belakang, itu untuk menghubungkan apa memang ada terjadi suatu kontraksi, ataukah ini hanya sekedar kram biasa saja. Ini juga tampilan bagaimana hubungannya ke susunan saraf pusat, ada hubungannya dengan bagaimana kita melakukan ketika operasi, bagaimana kita akan melakukan pembiusan untuk menghilangkan rasa sakit ataupun menghilangkan semua saraf tidak berfungsi sementara sampai selesainya operasi. Nah, ini kita masuk ke ERAS ya. Sebenarnya ERAS ini adalah pengembangan suatu tindakan yang dulunya adalah pada pasien-pasien yang rencana operasi kolorektal ataupun bedah ya, bedah yang di daerah khusus ya. Nah, ternyata sangat nyaman, dibuktikan dengan berkurangnya stay pasien di rumah sakit ketika dilakukan ini, sehingga dikembangkanlah sekarang di obstetri ginekologi namanya ERAS. ERAS itu adalah Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi sebenarnya ini adalah suatu tim yang sangat multidisiplin ya, dan ini lebih banyak peran dokter anestesi sebenarnya. Makanya sering sekali ketika kita melakukan memang harusnya sih tampil nih dokter anestesi ini, apa yang mau kita lakukan tentang ini, karena operator sendiri atau saya sebagai obstetri ginekologi ketika operasi itu adalah supaya kita nyaman melakukan tindakan operasi dalam melakukan operasi sesar untuk melahirkan bayi. Jadi beberapa peran masing-masing bidang itu memang bidang itu adalah adanya operator. Saya sendiri sebagai DPJP juga berperan di preoperatif, intraoperatif, dan pasca operatif. Apa itu preoperatif? Jadi sebelum kita operasi ada pertemuan namanya preoperatif, apa aja yang akan ditindakkan dan seterusnya. Intraoperatif itu adalah ketika kita melakukan operasi, dan juga pasca operasi. Dan di sini juga memang harus paling banyak itu peran anestesi sebenarnya. Jadi anestesi akan menjelaskan apakah tindakan yang akan dilakukan. Nanti akan saya jelaskan. Saya
tidak begitu panjang-panjang karena sebenarnya ini lebih dalam di anestesi ya. Kemudian di dokter anak pediatrik. Kenapa? Di sini dokter anak akan bertemu dengan ibu yang akan melakukan operasi untuk melakukan tindakan apa yang akan dikerjakan. Contohnya akan ditentukan seperti skin to skin dari ibu dan bayi sehingga ada merasa kenyamanan si ibu. Kemudian perawat itu adalah perawat di ruangan, di mana perannya adalah untuk menjelaskan preoperatifnya dan pasca operatifnya. Nanti akan saya akan jelaskan. Kemudian sebagai manajemen itu adalah rumah sakit sendiri. Rumah sakit harus memberikan fasilitas untuk terbentuknya ERAS. Kalau tidak terbentuk, tidak bisa membentuk ataupun memfasilitasi daripada tim untuk ERAS tersebut, agak sulit untuk melakukannya. Karena ini harus berkesinambungan, mulai dari operator, anestesi, pediatrik, perawat, dan manajemen. Sehingga terbentuklah suatu sistem di mana tercapai goals apa yang kita inginkan, yaitu meminimalisir sakit dan juga mempercepat kesembuhan pasien ketika operasi. Baik. Secara keseluruhan, inilah dia sistem yang akan kita lakukan, yaitu pertama preoperatif. Preoperatif itu semua yang bagian-bagian yang terlibat di dalamnya harus masuk ke dalam ini. Boleh berbarengan, boleh sendiri-sendiri. Tapi saya lebih menyarankan tersendiri. Ya, misalnya besoknya saya akan operasi ibunya, saya akan ketemu ibunya dengan melakukan edukasi. Edukasi apa saja itu ya, macam-macam. Contohnya prinsipnya menjelaskan bahwasanya operasi ini tidaklah sakit, diutamakan untuk mencepatkan kesembuhannya. Kemudian memberikan pada dokter anak memberikan edukasi tentang menyusui, ya. Dokter anak akan memberikan menyusui. Terus juga menceritakan tentang kalau dulu kita kalau mau operasi minimal tuh 6-7 jam itu tidak melakukan makan maupun minum. Nah, di proses ERAS ini berbeda sedikit, yaitu 2 jam sebelum operasi biasanya yang kami lakukan itu adalah 2 jam sebelum operasi memberikan air gula. Jadi ada beberapa pertanyaan, kok bisa dok minum air gula dulu sebelum operasi? Iya, jadi maksudnya nih untuk menenangkan. Ketika orang minum air gula tersebut, seorang pasien akan merasa tenang, nantinya tidak akan merasa lapar, kemudian mengurangi tingkat kecemasannya. Jadi ini yang dilakukan beberapa perbedaannya. Juga menilai hemoglobin. Hemoglobin itu adalah HB ya. Hemoglobin itu ada yang ada di darah. Berapakah hemoglobinnya? Kalau memang belum cukup, kita mau optimasi untuk meningkatkan hemoglobinnya ya. Kemudian kontak pasien sebelum melahirkan. Jadi untuk menjelaskan apa sih tujuan daripada ERAS tersebut. Nah, pada saat kita operasi ataupun intraoperatif itu ada hal-hal yang dilakukan, tidak usah saya jelaskan, tetapi di bidang saya biasanya saya akan meminimalisasi trauma yang terjadi. Contoh, kita ketika melakukan insisi ataupun membuka perut seorang ibu dalam operasi tersebut, biasanya kita akan minimalisasi traumanya sehingga tidak banyak terlibat terhadap saraf-sarafnya. Kemudian juganya pada pasien dia harus diberikan kehangatan ya, harus tetap hangat tubuhnya, sehingga kemudian pemberian anestesi, kemudian pemberian profilaksis supaya jangan muntah. Kemudian tugas saya juga akan menunda penjepitan tali pusat, yaitu sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit, sehingga bagus bayinya ya. Kemudian adalah skin to skin kontak dengan bertemunya bayi dengan ibunya. Juga itu juga mengurangi kecemasan hingga ambang nyerinya akan menurun ya. Kemudian post operatif. Post operatif itu kalau dulu memang kita akan menunggu sampai peristaltiknya muncul ya, tetapi sekarang tidak. Segera berikan
makanan, walaupun dalam makanan yang lebih lunak, kemudian memberikan analgesia ataupun penghilangan rasa sakit, dan yang paling penting adalah segera mungkin melakukan mobilisasi. Ya, mobilisasi itu dengan miring kiri dan miring kanan, kemudian mengangkat kaki, segera mungkin berusaha untuk mengangkat kaki. Kalau ketika sudah angkat kaki, kita akan melakukan pencabutan kateter. Jadi kemudian lakukan konsultasi laktasi, dan neonatus tim itu akan bervisit atau berkunjung ke ibu sehingga si ibu merasa nyaman gitu loh. Sehingga dan kita akan melihat, mengaudit apa aja keluhan yang terjadi pada saat keluarannya atau ketika setelah dilakukan tindakan. Dari pengalaman yang pernah kami lakukan adalah, yaitu biasanya 2 jam setelah operasi kita akan kita klaim itu kateternya, sehingga supaya si pasien akan ada merasa ingin kencing sendiri ya. Kemudian 4 jam kemudian ketika kaki sudah bisa diangkat, segala macam sudah bisa digerakkan, biasanya kita cabut kateternya sehingga si ibunya bisa melakukan buang air kecil sendiri ke kamar mandi ya, sampai kita pantau dia. Dan dari beberapa tindakan ERAS yang kami lakukan itu dari 6 bulan ini kita melakukan 6 tindakan ERAS itu semuanya nyaman sekali, walaupun ada satu hal tindakan yang mungkin dilakukan ada pasien-pasien tertentu. Ketika kita nilai, seorang dokter anestesi akan menilai, oh ini harus dilakukan ini, yaitu namanya adalah tapping block. Tapping block ini dilakukan adalah untuk mengeblok saraf ujung, ya, pangkal ke daerah dari perut sampai ke rahim, ya. Jadi sehingga si ibu tidak merasa sakit sama sekali. Dari beberapa kasus dari kemarin itu, dari 6 kasus ERAS yang kami lakukan, saya melakukan tindakan tapping block dengan bantuan dokter anestesi itu sekitar 3 orang, dan ternyata sangat signifikan perbedaannya. Sampai ada pernyataan dari seorang pasien bahwasanya, ya seperti nggak operasi ya dok. Padahal kami itu melakukan operasi yang ketiga pada ibu tersebut. Dan ternyata dia bilangnya, kok tidak operasi kita dok? Oh enggak, ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Di kiri dan kanan perut tersebut, pada puncaknya itu daripada awal pangkal dari saraf itu diblok sama dokter anestesinya. Jadi diblok di kiri dan kanan. Alhamdulillah setelah melahirkan, setelah tindakan tersebut pas di ruangan dia tidak merasa sakit sama sekali, walaupun kami tetap menjaga rasa nyerinya dengan pemberian analgetik. Nah, alhamdulillah sampai saat ini laporan-laporan yang kami lakukan dan ternyata sangat memuaskan ya. Walaupun jujur dengan ERAS tersini mempunyai tambahan pengeluaran pada seorang ibu hamil ya. Karena pertama ada beberapa tindakan yang kami lakukan itu merupakan khusus ya. Jadi sehingga semua rumah sakit harus memfasilitasi ini ya. Memang betul ketika kita mau melakukan ERAS ini harus mempunyai suatu tim yang sangat solid ya. Kenapa? Ketika kita temukan ada sesuatu yang kita diskusikan langsung itu. Diskusikan apa yang akan kita lakukan. Khususnya dokter anestesi ya. Kebetulan dokter anestesi itu harus segera berkoordinasi, seperti halnya kemarin ada pasien yang mau saya ERAS, rencananya mau ERAS saja tanpa tapping block, tapi dia sarankan, dok ini artinya ini harus tapping block. Kenapa? Seorang ibunya terlalu cemas terhadap operasi tersebut. Akhirnya kami lakukan tapping block, jadi dilakukan spinal, dilakukan anestesi, kemudian dilakukan tapping block juga sebelum kami operasi. Awalnya kami melakukan tapping block itu sudah selesai operasi. Ternyata dari berapa pasien yang kami lakukan yang 3 itu lebih nyaman kita lakukan sebelum operasi. Jadi itu dia beberapa hal tentang ERAS ini. Memang sangat menghebohkan saat ini tentang ERAS ini, tetapi ini merupakan hal yang cukup menguntungkan bagi pasien ya.
Tapi jangan pura gara-gara ini semua minta operasi. Jangan. Operasi sesar itu ada indikasinya. Walaupun sekarang hampir saya temukan 30% itu adalah sosial ya. Sosial itu artinya permintaan dari ibu. Baru bingung dokternya, apa ya indikasinya ya? Nah, alhamdulillah itu saja sih masalahnya. Jadi masalahnya adalah indikasi. Tetapi sebaiknya semua operasi sesar itu harus melalui daripada indikasi yang seharusnya. Dan pada pasien-pasien yang emergensi pun bisa dilakukan ini sebenarnya. Jadi, tapi kalau dalam emergensi yang harus segera, memang sih agak sulit ya kita lakukan karena kan kita harus lakukan dengan tanpa edukasi. Jadi harusnya dan pasien-pasien yang emergensi, kalau masih ada waktu kita akan memberikan waktu, misalnya 2 jam atau 3 jam lagi bisa operasi. Tapi kalau tidak bisa, agak sulit kita lakukan untuk ERAS ini. Walaupun secara prakteknya banyak pasien yang kita lakukan tanpa ERAS pun merasa nyaman selama ini, tetapi tetap metodenya adalah ketika itu bukan masuk ERAS, kita harus menunggu sampai peristaltiknya muncul, kemudian baru bertahap 12 jam kemudian kita cabut kateternya, ataupun 24 jam kemudian kita cabut kateternya. Sekarang enggak, 4 jam kita cabut kateternya. Dari pengalaman yang saya lakukan, 2 jam kita blok kateternya, kemudian 2 jam kemudian, 4 jam kemudian, maksudnya berarti kita cabut kateternya dan si ibu mulai kita ajarkan untuk belajar jalan, dan alhamdulillah tidak ada keluhan sakit sampai saat ini. Ya, itu yang terjadi saat ini, dan saya harap ibu-ibu mengerti tentang ERAS ini. Jangan semua minta ERAS gara-gara misalnya gini, ada pasien mau melahirkan normal, kemudian ternyata tidak maju, nggak bisa Bu, semata-mata kita harus lakukan ERAS karena ERAS itu perlu waktu. Seperti hal saya bilang, preoperatifnya ada, sehingga goal ataupun tujuan kita untuk melaksanakan ERAS itu ataupun tindakan penyembuhan atau menyerikan sakit, minimal sakit itu tercapai ya. Dan biasanya T-nya itu ibunya itu dengan ERAS dan tapping block ini lebih cepat. Kemarin kami hanya melakukan seksio hanya 2 hari udah pulang. Padahal sementara ini kita melakukan 4 hari ya, 3 malam ya. Kalau di sana waktu kemarin kami lakukan itu 2 hari pulang. 2 hari pulang. Mana orangnya? Dok lama kali. Pada hari pertama, dok udahlah besok saya pulang. Atau dok hari ini saya pulang. Nggak bisa. Karena harus dievaluasi 24 jam. Ya, setelah itu semua oke, kita berikan dokumentasi pada ibunya bahwasanya ini yang harus diperhatikan. Kalau ada apa-apa langsung ke rumah sakit. Tetap edukasi impam konsen tersebut harus disampaikan sebelum ibunya pulang. Saya rasa demikian tentang ERAS. Kalau ada yang bertanya silakan. Ini adalah pasien yang saya lakukan ERAS. Saya nggak sampaikan semua. Makasih. Terima kasih. Silakan Dr. Dwi. Baik, terima kasih dokter atas materinya. Sangat menarik ya dok. Apalagi untuk moms yang baru dan belum pernah menjalani operasi sesar, pasti sangat menarik ya dok. Terima kasih buat dokter Milvan Hadi, spesialis obstetri ginekologi, atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan telah bersedia untuk membagikan di webinar dalam acara Hari Ulang Tahun Stella Maris saat ini ya dok. Jadi para peserta webinar sekalian boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat karena setiap pertanyaan akan dijawab langsung oleh dokter pemateri kita hari ini. Jadi mam semua sudah tahu ya bahwa dalam operasi sesar itu dengan metode ERAS akan ada pemulihan yang cepat dan minim nyeri. Tapi ada prosedur yang harus diikuti, yaitu dengan multidisiplin yang akan dibentuk suatu tim, yaitu dokter obstetrinya, dokter anestesi, perawat, dan peran dari ibu sangat penting di sini. Dan dalam ERAS ini ada preoperatif, intraoperatif, dan pasca operatifnya. Jadi semuanya kalau kita jalani dengan baik,
dan operasi sesar akan cepat pemulihannya dan minim nyerinya. Dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris, metode ERAS ini sudah dilaksanakan. Baik, para peserta yang mau bertanya, silahkan langsung. Kita bacakan pertanyaannya ya, Dok. Sudah ada peserta yang bertanya saat ini, Dok. Peserta Aprilia Adelina, selamat pagi, Dok. Idealnya berapa jam setelah operasi pasien boleh berjalan, Dok? Apakah ada faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum melatih pasien bergerak, seperti berjalan? Apakah gerakannya bertahap, Dok? Baik. Oke, kita dulu ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan idealnya berapa itu tergantung metode yang dipakai. Kalau metodenya adalah yang klasik, yaitu seperti melakukan spinal dengan tanpa ada metode ERAS, biasanya itu memerlukan waktu sekitar 12 sampai dengan 24 jam. Ya, jadi kenapa kita akan menunggu pertama dosis biusnya itu menghilang sehingga tidak mengefek kepada aktivitas ibunya. Kenapa? Ketika obat bius itu masih ada di dalam sistem, dia akan menyebabkan oyong segala macam, jadi hati-hati ya. Terus kemudian kalau dengan ERAS ini dengan dosisnya biasanya diminimalisasi dengan ada beberapa obat yang diberikan untuk mensegerakan untuk pemulihannya, yaitu dengan beberapa metode ya. Dan biasanya kalau dikatakan apakah ada faktor yang harus diperhatikan, ada ya. Dan salah satunya adalah pertama, kalau memang dengan biasa, dengan metode yang biasa kita lakukan itu adalah dengan memberikan memperhatikan peristaltik khususnya ya. Kemudian bisa nggak dia mengangkat kakinya ketika seorang ibu hamil atau seorang ibu yang melahirkan dengan operasi, ketika sudah bisa mengangkat kakinya berarti biusnya sudah mulai berkurang ya, lama-lama akan hilang sehingga tidak ada efek kepada ibunya. Tetapi kalau masih ada gerakannya tidak bisa dilakukan secara maksimal, sebaiknya ditunda pergerakannya itu sampai betul-betul full gerakan kakinya bisa digerakkan. Dan memang itu harus bertahap ya. Jangan langsung tiba-tiba langsung jalan aja, tidak. Beda. Jadi kita akan suruh biasanya ibunya duduk terlebih dahulu berapa menit, 15 sampai 30 menit. Habis itu berdiri tanpa melakukan gerakan dulu, berdiri dulu, kemudian disuruh dia berjalan perlahan-lahan dan akhirnya si ibunya sudah bebas melakukan aktivitas tersebut. Jadi itu dia, Dr. Dwi. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok. Dokter, pada pasien preoperasi metode ERAS, apakah harus puasa 6 jam sebelum operasi SC, Dok? Ya, sebenarnya metodenya hampir sama, tapi tidak ada sedikit bedanya. Jadi makan itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Kemudian yang paling penting kuncinya di sini 2 jam sebelum operasi. 2 jam sebelum operasi si ibunya kami kasih. Biasanya kami kasih itu air bersisi gula ya, 200 cc. Kemudian ada takarannya di tim itu sudah dibuat. Dan nggak mungkin saya sebut di sini, bahwasannya itu ada takarannya, dikasihkan, diminum 2 jam sebelum operasi. Apa tujuannya? Pertama, yang tadi saya bilang, pertama itu menghindari kecemasan ke pasien terhadap tindakan operasi. Kedua adalah supaya si ibunya jangan kelaparan. Terus juga ketiga adalah meningkatkan volume karbohidrat di dalam tubuh, sehingga ketika selesai operasi si ibunya sudah nyaman, tidak oyong dan segala macam dan tidak nyeri hulu hati. Itu dia, Dr. Dwi. Baik, Dok, terima kasih. Ini ada penanya kita yang menarik ya, Dok. Atas nama Yuliana dan Dwi Lusitasya, kita jawab aja bersamaan ya, Dok. Apakah dengan saya meminta operasi sesar otomatis diberikan ERAS atau kita harus meminta langsung operasi dengan ERAS? Ada permintaan khusus gitu ya, Dok. Dan oleh Dwi Lusitasya, selamat pagi dokter. Saya mau bertanya, apakah semua dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris, Medan menggunakan metode ERAS ini, dokter? Terima kasih, Dok. Ampun saya. Jadi sebenarnya ERAS itu tim ya.
ketika dikatakan ERAS, semua tim akan berkumpul. Jebrek, kumpul. Anestesi, dokter obgyn, dokter anak, perawat, dan rumah sakit manajemen. Ya, oke, kenapa? Masing-masing akan memberikan perannya. Ya, salah satunya adalah paling penting itu dokter anestesi, langsung datang ke dokter ke perawat ke pasien. Ini yang akan saya lakukan. Diberitahu tuh, ini akan saya lakukan. Apa yang akan intraoperatifnya kan akan dijelaskan juga sama dokter anestesinya. Kemudian post operatifnya, pasca operasinya. Jadi bukan saya nggak tahu, mohon maaf. Jadi saya tidak mau mengapakan dapurnya Rumah Sakit Stella, tetapi selama ini apa yang kami lakukan ya seperti klasik ya, seperti yang biasa-biasa, yaitu dengan memberikan spinal, walaupun sampai saat ini memang berbeda ya, rasa mungkin dari rumah sakit yang lain, tetapi dengan ERAS ini mungkin kalau dicoba dengan ERAS ini pasti beda banget. Dari 6 pasien saya, semuanya itu sangat merasa puas banget. Jadi pertama kalau dengan ERAS ini dia lebih cepat penyembuhannya, kemudian lebih cepat dia pulangnya. Dia nggak akan mau lagi lama-lama di rumah sakit. Tapi kalau masih sakit, siapa yang mau pulang? Ya kan? Jadi dengan ERAS ini sangat membantu untuk penyembuhan dan juga nyeri yang sangat sedikit. Apalagi ditambah dengan tapping block ya. Tapping block itu saya juga terkejut sekali hasilnya. Sampai saya pasien, Bu jangan lompat dulu, saya bilang. Enggak dok, saya nggak rasa apa-apa, nggak boleh. Di dalam tuh masih ada jahitan yang belum kering betul. Jadi biasa-biasa aja. Jadi saya bilang, walaupun ibu itu saya hilangkan sakitnya dengan metode tapping block tersebut, tapi jangan sembarangan, tetap harus ada hati-hatinya gitu. Kenapa? Kita membuka perut loh. Membuka perut itu dan penyembuhan lukanya harus perlu waktu. Ingat tuh 3 minggu sampai 3 bulan. Jadi harus hati-hati ya. Walaupun demikian penyembuhan luka itu tergantung juga dengan imunitas ataupun ibu itu sendiri. Ada yang sampai lukanya berasa banyak. Kadang-kadang juga banyak karena pertama bisa aja gizinya kurang. Bukan saya bilang pasien-pasien dokter di Rumah Sakit Stella itu gizinya kurang. Malah di sini kalau saya lihat, saya ngiler nengok makanan yang dikasih ke pasien. Sebenarnya kalau bisa saya minta juga gitu loh. Tapi padahal itu digunakan untuk supaya penyembuhan operasinya cepat sembuh. Nah itu saya katakan. Jadi banyak peran yang terjadi ya. Kemudian Bu Liana, apakah dengan meminta operasi sesar diberikan ERAS? Ya itu saya bilang metodenya beda. Kalau memang dia emergensi, memerlukan waktu di bawah 1 jam kita melaksanakan operasi, agak sulit dilakukan dengan ERAS. Walaupun kita biasanya saya akan sampaikan ke dokter anestesinya untuk mengurangi dosis anestesinya untuk segera supaya ibunya bisa bergerak kakinya ya. Itu tetapi sebenarnya kalau untuk emergensi agak sulit ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan Dr. Ian. Baik, jadi para mam semua, bahwa ERAS itu dilakukan oleh tim ya, dan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris metode ERAS ini sudah beberapa kali dilakukan sehingga ibu-ibu yang melakukan operasi sesar di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris mendapatkan pemulihan yang cepat dan minim nyeri dengan metode ERAS ini. Ya dokter, sangat antusias peserta webinar kita kali ini. Kita jawab pertanyaannya satu persatu ya dok. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaan Almifhal dan Almirina. Kita jawab dok sekali 2. Pagi dokter, izin bertanya, jika operasi anak pertama tidak pakai metode ERAS, apakah anak kedua seterusnya bisa ERAS dok? Dan adakah kategori usia ibu terhadap metode ERAS ini dok? Dan berapa batasan usia dok untuk melakukan metode ERAS ini dok? Baik, terima kasih. Kalau dikatakan paritas, tidak ada batasan untuk ERAS ini dilakukan. Artinya mau 2, mau ke-3, mau ke-4, itu bisa lakukan dengan ERAS. Ya,
Tapi kalau memang ternyata dari penilaian dokter anestesi harus dilakukan tapping block, tadi ada pertanyaan tentang tapping block ya, tapi nanti ya. Jadi tapping block itu dilakukan adalah pada pasien-pasien yang kita lihat kategori yang dimana kecemasannya sangat tinggi ya. Kemudian baru-baru ini juga saya melakukan operasi pada usia kami usia ibu yang 40 tahun dengan metode ERAS ya. Alhamdulillah dia sangat nyaman dan tidak ada bedanya antara yang umur 20-an, 30-an, dan 40-an. Sampai saat ini yang saya lakukan, moga-moga tidak ada efeknya pada pasien-pasien yang usianya sudah di atas 35 tahun. Sampai saat ini yang saya lakukan tidak. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah gini, ketika dalam operasi terjadi komplikasi persalinan dalam operasi, apakah ERAS ini bisa juga bisa dilakukan tergantung lamanya seorang dokter obgyn itu melakukan tindakan untuk mengatasi masalah dalam persalinan itu. Tetapi kalau tidak, terpaksa biusnya kita tambah sehingga metode ERAS tidak bisa dilakukan. Itu dia. Kemudian, sorry dokter, tadi ada pertanyaan ini saya lihat dari dokter apa ini, dari Bu apa ini, saya lupa nih sebentar. Ini Bu Francisca ya. Dokter, TAP itu dilakukan berapa hari sebelum dilakukan operasi? Pokoknya misalnya berapa menit lagi dioperasi, pokoknya udah selesai anestesi membius spinal, biasanya lakukan tapping block untuk itu. Tapi kadang-kadang ada pasien saya yang sudah tidak pernah sudah lama melahirkan kemudian masih serasa sakit, biasanya saya minta bantuan dokter anestesi untuk melakukan tapping block juga. Terima kasih. Silakan dokter. Baik dok, untuk pertanyaan Francisca sudah terjawab ya tentang tapping block. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Yuliana, sebelum menjalani operasi sesar, pasti ada kecemasan yang dirasakan yang dapat menyebabkan meningkatnya tekanan darah tinggi. Jadi, apakah bisa tetap melakukan metode ERAS ini, dok? Bisa. Makanya itu, makanya itu pada ERAS ini adalah kita akan mengurangi kecemasan pada pasien. Jadi, kecemasan pada pasien itu kita dengan memberikan minuman yang karbohidrat tersebut, yang air putih dengan gula itu akan menurunkan angka kecemasan pada pasien. Nah, seorang dokter anestesi ketika bertemu dengan pasiennya sebelum melakukan ERAS ini, dia akan menilai apakah perlu melakukan tindakan tambahan tapping atau tidak. Kalau ternyata dari penilaiannya harus dilakukan tapping untuk supaya si ibunya merasa nyaman dan tidak merasa cemas ketika setelah operasi. Kadang-kadang kan pasien akan merasa cemas ini ketika habis operasi, aduh, kapan sakitnya? Kapan sakitnya? Ternyata setelah kita lakukan semua prosedur tersebut satu persatu, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang mengeluh sama sekali. Malah pengennya 6 bulan lagi saya hamil lagi ya dok, nah gitu. Padahal saya bilang jangan, sebaiknya lama lagi. Kenapa? Kita perlu penyembuhan luka yang lebih maksimal ya. Terima kasih. Ini dok, ada pertanyaan dari Arsi Jahir ini, mungkin sudah terjawab ya. Dokter, apakah setelah operasi tidak merasakan sakit dengan metode ERAS atau beberapa jam setelah operasi mungkin masih merasakan sakit? Jadi sudah terjawab bahwa setelah melakukan ERAS, pemulihannya cepat dan minim nyerinya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Eriana Indah, selamat pagi dok, bagaimana perawatan pemulihan pasca SC terutama untuk bekas jahitan dalamnya? Karena biasanya luka luar sudah kering, namun yang dalam belum tentu pulih atau kering. Jadi memang saya jawab ya, bahwasanya penyembuhan luka itu perlu waktu 3 sampai dengan 3 bulan ya. Jadi beberapa penelitian disebutkan bahwasanya secara komplit penyembuhan luka itu sudah terjadi secara maksimal setelah 3 bulan. Jadi bagaimana caranya perawatannya? Ya pasti menjaga higienitas, mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya. Makanya dokter itu ketika seorang pasien habis operasi biasanya ditawarkan itu, Bu, makan makanan yang tinggi protein.
Kalau di sini kita punya apa ya, sup apa ikan gabus ya, nah, itu juga sangat bagus. Juga memakan telur ya, telur itu salah satu tinggi protein ya, sehingga mencepatkan penyembuhan luka. Kita mencepatkan penyembuhan luka ya, sehingga tidak ada masalah ketika setelah operasi. Demikian, Dr. Wi. Baik dok, ini ada pertanyaan yang menarik dok dari Al-Mifal. Izin bertanya lagi dok, kalau pakai metode ERAS, apakah peluang untuk memiliki anak jumlahnya bisa lebih banyak daripada jumlah anak jika pakai metode biasa? Silakan dokter. Oke, itu yang sekarang membuat saya dilema. ERAS ini bukan menyuruh orang banyak-banyak operasi melahirkan ya, tetapi tetap ketika kita melakukan operasi itu biasanya misalnya gini, operasi yang kedua aja, kita udah menilai bisa nggak ibu ini bisa hamil lagi yang ketiga. Demikian juga yang ketiga, bisa nggak ibu ini boleh hamil yang keempat. Nah, demikian juga yang kelima, bisa nggak ini operasi ini bisa melakukan yang kelima. Itu tergantung kejadian pada operasi terakhir. Makanya kalau bisa jangan pindah-pindah dokter, ya. Siapa satu dokter itu aja yang ngerjain kalau bisa. Tapi kalau nggak nyaman ya saya juga nggak bisa melarang ya. Kenapa? Dia kan sudah tahu ini yang saya kerjakan ini akan saya lakukan ini kembali. Jadi beda dengan ketika ibu ketemu dengan dokter baru. Dokter baru gini, wah saya langsung gini, lengket nggak nih ya di dalam. Nah, perlengketan itu adalah suatu beberapa kriteria yang harus kita pikirkan untuk kehamilan berikutnya. Ada satu pasien juga pernah saya kerjakan adalah pasien melahirkan yang kelima. Jadi kewalahannya adalah pertama pasti ruang lingkup operasinya makin sempit ya. Jadi tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya pernah ngerjain 2 kali ya, ambil kelima operasi dan alhamdulillah sehat-sehat semua, dan saya doakan semua pasien-pasien yang saya operasi juga harus sehat-sehat semua. Semua yang khususnya juga dari rumah sakit Stella yang operasi juga semua harus sehat-sehat semua. Jadi itu penilaian Bu, bukan berarti dengan ERAS ini enaknya aku udah operasi ERAS 3 bulan lagi aku hamil, sakit jantung dokternya. Ya. Yang saya pikirkan adalah pertama cepat sekalipun pembesaran rahim setelah operasi juga akan mempunyai risiko untuk terjadinya namanya ruptur uteri ya, ataupun terbukanya bekas operasi sebelumnya. Itu dia, Dr. Bli. Baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Pagi dokter, apakah metode ini punya batasan berat badan dok? Apakah kalau berat badan berlebihan lalu kemudian tidak dapat dilakukan metode ERAS dok? Terima kasih. Terima kasih. Sampai saat ini saya memang belum melakukan operasi pada pasien-pasien yang sangat-sangat besar ya. Jadi atau 100 kg ke atas ataupun 90 kg ke atas. Tetapi dari beberapa literatur yang saya baca tidak ada batasan untuk itu. ERAS itu tidak ada batasan berdasarkan berat badan ya, karena dokter anestesi pasti akan menilai atau memberikan dosis anestesinya berdasarkan berat badan ibunya ya, bukan berdasarkan umur ibunya ya. Jadi tidak ada batasan sampai saat ini tentang ERAS ini. Terima kasih. Baik dok. Untuk Iren, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan adalah, apakah dokter akan selalu menawarkan metode ERAS karena mungkin tidak tahu mengenai metode ERAS tersebut? Itu telah dijawab tadi oleh Dokter Milvan, dan pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dok, apakah kelebihan dan kekurangan metode ERAS tersebut dibanding dengan metode biasa dok? Ya tadi yang saya bilang adalah kekurangannya pertama kita harus singkat. Jadi waktu operasinya kita udah prediksi ya, misalnya 1,5 jam udah bisa selesai ya. Kalau lebih dari itu kita prediksi agak sulit kita melakukan ERAS ini ya. Biasanya kita tambah diusnya untuk memperpanjang durasi operasinya. Jadi tergantung dari tindakan. Tetapi kalau dikatakan dibandingkan dengan anestesi yang biasa, itu biasanya lebih panjang dia durasinya dibandingkan ERAS ini. Kenapa? Dosisnya diminimalkan. Itu saja sih bedanya.
Terima kasih. Baik, ini Yuliana bertanya lagi dok, apakah melakukan anestesi epidural dalam operasi sesar dan apakah melakukan anestesi epidural itu sakit dok? Ada beberapa pasien bilang kena suntik anestesi merasakan sakit dok. Wah, terima kasih. Epidural, aduh ini bukan kompetensi saya jawabnya. Ini harus dipanggil nih Dokter Polta SPA ini nih. Jadi sebenarnya itu tergantung teknik masing-masing. Dari beberapa pengalaman saya melakukan epidural, ada dokter anestesi yang sangat lihai melakukan epidural, tidak merasa sakit sama sekali pasiennya. Jadi berbeda ya, masing-masing kategori nyeri itu terhadap tindakan anestesi itu tergantung sebagaimana mestinyakkah seorang anestesi itu melakukan tindakan epidural. Itu saja. Kalau merasakan sakit, biasanya kemungkinan besar iya. Kenapa? Jarum epidural itu lebih besar dibandingkan spinal. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Okaningsi. Sepertinya sudah dijawab tadi ya dok di awal. Saya baru tahu mengenai metode ini dokter. Apakah dokter atau rumah sakit di daerah sudah melaksanakan metode ERAS ini atau masih hanya di Stella saja? Terima kasih. Dan ERAS itu adalah pembentukan suatu tim dan di Stella Maris sudah dilakukan metode ERAS dalam beberapa kasus. Terima kasih. Ini dok ada satu pertanyaan lagi dok dari Almifal. Izin bertanya dok, kalau operasi pakai metode ERAS, apa tetap perlu pakai epidural lagi dok? Sebenarnya saat ini ERAS yang kami lakukan dengan menggunakan spinal. Jadi saya masih melakukan penelaahan tentang penggunaan epidural. Tapi dari literatur yang saya baca bahwasanya lebih banyak menggunakan spinal. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Para peserta webinar kita hari ini sangat antusias dok dengan materi metode ERAS ini dok. Dan kita telah mengetahui bahwa metode ERAS ini membuat pasien-pasien yang melakukan operasi sesar akan mengalami pemulihan yang cepat dan minim nyeri ya dok. Seluruh peserta kita akan melakukan foto bersama. Silakan menyalakan videonya. Wah, foto ya. Wah, ada lagi di mobil. Oke, terima kasih. Di akhir acara kita akan lakukan foto lagi. Dan saat ini kita akan melakukan kuis. Bagi peserta boleh lihat di kolom chat untuk link masuk ke dalam kuisnya. Peserta boleh klik www.kahoot.id dengan memasukkan PIN gamenya 8874303.
para peserta boleh masuk di www.kahoot.it untuk join kuisnya, karena untuk kuis ini akan ada hadiah yang menarik yang akan diumumkan di akhir kuis. Peserta urutan 1 sampai 3 akan mendapatkan hadiah yang menarik. Silakan para peserta boleh join dengan memasukkan PIN gamenya 8874303. Sudah ada beberapa peserta yang join ya. Kita menunggu seluruh peserta bisa join dalam kuis ini. Kuis ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari materi kita hari ini ya. Sudah ada 9 orang yang bergabung dalam kuis kita saat ini. Seluruh peserta dapat masuk di www.kahoot.it dengan memasukkan game PIN-nya 8874303. Akan ada hadiah menarik untuk 3 peserta tertinggi dalam kuis hari ini. Sudah ada 13 peserta yang join dalam kuis hari ini. Silakan join pada www.kahoot.it dengan game PIN 8874303. Kita akan menunggu sampai seluruh peserta join dalam kuis kita. Dalam kuis ini, peserta yang tertinggi 3 orang akan mendapatkan hadiah, yaitu senilai 50.000 akan diberikan melalui OVO per orangnya. Ayo silakan join. Sudah ada 15 peserta yang join dengan kita dalam kuis hari ini.
Dalam waktu 10 detik, kuis akan kita tutup dan akan kita mulai. Silakan yang belum join dapat join di www.kahoot.id, game pinnya 8874303. Dalam 10 detik kita akan memulai kuisnya. Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita start kuisnya ya. Setiap pertanyaan ada waktunya ya. Silakan menjawab dengan tepat dan cepat. Semuanya sudah tahu ya kepanjangan dari ERAS. Silakan dipilih dengan cepat dan tepat. Ada 3 pertanyaan lagi dalam kuis kita hari ini. Total kuis adalah 10 soal.
materi kita pada webinar kali ini harus benar ya. Soal terakhir pada kuis kita hari ini, silakan dijawab. Kuis kita telah selesai. Dan saatnya untuk mengumumkan pemenang dalam kuis kita hari ini. Pemenangnya adalah yang pertama, Amin. Atas nama Amin, selamat. Pemenang kedua adalah atas nama Dwi Lusitasya, selamat. Pemenang ketiga adalah Fitri, selamat. Silahkan pemenang Ame, Dwi Lusitasya, dan Fitri mengirimkan nama dan nomor HP dan tim kami akan menghubungi peserta yang terpilih. Terima kasih atas partisipasinya dalam kuis webinar pemulihan cepat dan minim nyeri pasca operasi sesar kita hari ini. Oke, kita masih ada hadiah menarik untuk penanya yang terpilih. Penanya yang terpilih itu dipilih langsung oleh narasumber kita hari ini. Penanya terpilih adalah, coba raise hand ya, Yuliana, apakah masih hadir di webinar kita hari ini? Oke, Yuliana, silahkan ketik nama dan nomor HP. Selamat, Anda menjadi penanya yang terpilih oleh narasumber kita langsung hari ini. Irene? Baik, Irene selamat. Anda menjadi peserta yang terpilih, penanya yang terpilih dari narasumber kita hari ini. Silahkan ketik nama dan nomor HP dan tim kita akan menghubungi langsung. Baik, untuk seluruh peserta, boleh sekali lagi kita buka videonya, kameranya, supaya kita dapat screenshot ya. Buka kamera dengan ekspresi terbaiknya, kita mulai screenshot ya. 2, 3, mulai. Oke, terima kasih. Demikian rangkaian acara webinar kita dengan topik pemulihan cepat dan minim nyeri pasca operasi sesar hari ini dalam rangka hari ulang tahun Stella Maris yang ke-12. Semoga Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris semakin terdepan, selalu berjaya. Dan terima kasih juga untuk pemateri kita hari ini, Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri ginekologi. Saya sebagai moderator, Dr. Dwi Ingan Ginting, mohon maaf kalau ada suatu kesalahan dalam penyebutan nama, saya mohon maaf. Kepada Dr. Milvan Hadi, spesialis obstetri ginekologi, boleh menyapa peserta webinar untuk yang terakhir dan mungkin memberikan kesan dan pesan untuk acara webinar kita hari ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Dwi, karena ini adalah hal yang baru, tapi Rumah Sakit Stella bilang sudah lama, tapi memang sistemnya yang berbeda, juga akan membantu pasien-pasien yang direncanakan untuk operasi, dan mungkin bisa juga dikembangkan untuk tindakan-tindakan operasi yang lain ya, selain operasi sesar, juga bisa hysterektomi segala macam. Tapi saat ini memang saya masih melakukan pengumpulan data dari semua tindakan-tindakan yang saya lakukan dalam bentuk ERAS. Saya rasa memang ERAS sangat bermanfaat. Semoga ibu-ibu hamil tidak ada lagi merasakan sakit ketika melahirkan.
nyaman, tapi bukan berarti harus semuanya dioperasi ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Kami juga sangat mengapresiasi para peserta webinar yang telah mengikuti acara webinar ini yang merupakan rangkaian acara hari ulang tahun Stella Maris, dan para peserta dapat follow media sosial Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, dan ada TikTok juga ya, TikTok Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Demikian rangkaian acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, seluruh peserta. Salam sehat untuk kita semuanya, dan terima kasih, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Dr. Milvan. Selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan. Didasari atas cinta kasih terhadap sesama, khususnya ibu dan anak, kami hadir untuk melayani dengan moto We Serve You as Our Family. Kami menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan mutu sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, serta menerapkan standar keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris menyediakan pelayanan medis yang terbaik dan berkualitas untuk para wanita dengan masalah gangguan kesuburan, kehamilan, menstruasi, menopause, infeksi panggul, kanker, dan pelayanan medis untuk bayi, anak, dan remaja. RSIA Stella Maris dilengkapi dengan 4 unit kamar bersalin pribadi yang mewah, serta 6 bed observasi dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti CTG monitoring, Entonox atau Midogas, baby warmer, oksigen sentral, USG 4D, elektrokardiografi, dan fasilitas pendukung lainnya. RSIA Stella Maris dilengkapi dengan 5 unit kamar operasi modern dan dilengkapi dengan Central Stereo Supply Department, Recovery Room yaitu fasilitas pemulihan pasca operasi, HEPA filter atau penyaring udara khusus, laparoskopi serta fasilitas pendukung lainnya. Seluruh bayi sehat yang lahir akan dirawat di unit kamar bayi. RSIA Stella Maris juga mendukung program ASI eksklusif. Dan seluruh bayi yang lahir di RSIA Stella Maris diberikan imunisasi BCG, hepatitis B, serta dilakukan screening otoakustik emission yang biasa disebut juga tes pendengaran, dan screening hipotiroid untuk mendeteksi kelainan kongenital sejak dini. RSIA Stella Maris memiliki unit Neonatal Intensive Care Unit yang dikhususkan untuk perawatan bayi baru lahir dengan penyulit ataupun yang lahir prematur. Selain itu, RSIA Stella Maris juga dilengkapi dengan kamar perawatan bayi sakit atau sick baby ward
dan juga Pediatric Intensive Care Unit, serta dilengkapi kamar Intensive Care Unit yang diperlukan dalam perawatan secara intensif. Unit gizi terpadu RSIA Stella Maris selalu menghadirkan bahan-bahan makanan berkualitas dengan berbagai menu sehat dan memiliki 3 kategori seperti Indonesian food, Chinese food, dan Western food. Kelas postnatal dan konselor laktasi akan dibawakan oleh bidan dan perawat profesional untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam hal perawatan ibu dan bayi, seperti seputar pemberian ASI dan masalah-masalah yang kerap muncul. RSIA Stella Maris juga memiliki layanan masas bagi ibu pasca melahirkan. Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris memiliki 48 unit kamar diantaranya 8 bed, 3 bed, 2 bed, VIP, Menghadapi masa pandemik COVID-19 yang belakangan ini ikut dalam keseharian kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan menghimbau kepada seluruh Stella Family dimanapun berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M dengan ketat, yakni 1. Menjaga jarak, 2. Memakai masker, 3. Mencuci tangan, 4. Menghindari kerumunan, 5. Membatasi mobilitas. Stella Family tidak perlu khawatir, karena RSIA Stella Maris Medan memisahkan perawatan pasien COVID-19 di gedung isolasi khusus yang terpisah dengan gedung utama RSIA Stella Maris Medan. Mari kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 demi kesejahteraan kita bersama. Terima kasih, salam sehat Stella Maris.